Halo guys, pada abad ke-17 sampai 18 ada pasukan prajurit wanita bernama Agoji yang melindungi kerajaan Dahomey di Afrika Barat. Di bawah kepemimpinan Jenderal Naniska, kerajaan Dahomey berhasil menaklukkan kerajaan Oyo yang memiliki pasukan lebih besar dan bersenjata api. Jatuhnya kerajaan Oyo tersebut sekaligus memutus bisnis perdagangan budak mereka kepada orang Eropa. Berkat keberaniannya, Raja Dahomey pun menobatkan Naniska menjadi ratu wanita. Kejadian tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Woman King yang dirilis pada tahun 2020. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang jenderal pasukan elit wanita bernama Naniska. Dia memimpin pasukan bernama Agoji dan menjadi pasukan prajurit terkuat dari kerajaan Dahomey. Suatu malam, Naniska memimpin penyerangan ke desa Sukumahi untuk membebaskan rakyat Dahomey yang menjadi tawanan. Sukumahi telah bersekutu dengan kerajaan Oyo untuk menyerang desa-desa di bawah kekuasaan kerajaan Dahomey. Mereka menawan rakyat Dahomey untuk dijual ke pedagang budak dari Eropa. Agoji sendiri berisi wanita-wanita perkasa yang tak segan membunuh siapapun yang berani mengusik kerajaan Dahomey. Setelah memenangkan pertarungan malam itu, semua rakyat Dahomey yang ditawan pun dipulangkan. Sedangkan perempuan Sukumahi dibawa untuk jadi tawanan di Dahomey. Seluruh rakyat Dahomey sangat menghormati Agoji. Mereka akan memberikan jalan dan menundukkan kepala setiap kali Agoji pulang dari bertempur. Selain sebagai bentuk hormat, menundukkan kepala juga disebabkan karena raja tidak mengizinkan orang-orang menatap Agoji. Hari itu seorang gadis bernama Nawi dijodohkan oleh ayahnya dengan pria kaya dari Chana. Namun dia tidak mau menikah. Pria yang dijodohkan dengannya menamparnya di pertemuan pertama mereka. Karena marah, ayah Nawi membawanya ke istana. Nawi diserahkan sebagai hadiah kepada raja dengan alasan tidak ada suami yang mau menerimanya. Mendengar itu, Nawi pun berkata, dia tidak mau menikahi pria tua yang memukulnya. Sikapnya yang selalu membantah orang tua inilah yang membuat Nawi akhirnya diserahkan kepada raja untuk ikut berperang agar merasakan rasa sakit. Saat itu, Nawi kali pertamanya masuk ke dalam istana. Ada bagian di dalam istana yang disebut sebagai istana wanita, tempat di mana Agoji tinggal. Naniska pergi menemui Raja Geso. Dia melaporkan pelanggaran perdamaian yang dilakukan kerajaan Oyo. Mendengar itu, raja berencana tidak akan memberikan lagi upeti pada Oyo. Migan, jenderal prajurit pria, berpendapat kalau hal itu mungkin akan menyebabkan perang. Bangsa Oyo 2 kali lebih besar dari Dahomey, mereka banyak memiliki kuda dan senapan. Jadi, butuh waktu untuk menyusun rencana dan menyiapkan pasukan. Tapi Naniska berkata kalau Agoji sudah siap. Migan jadi bertanya pada Naniska, berapa banyak pasukan Agoji yang gugur saat melawan Sukumahi yang lemah? Yang lain memberikan pendapat bahwa Dahomey telah makmur pada masa damai, begitu juga Oyo. Sebagian besar dari mereka yang ikut diskusi bersama raja merasa tidak perlu melakukan peperangan dengan Oyo. Naniska membantah, Dahomey dan Oyo makmur karena perdagangan budak yang menurutnya itu adalah racun yang perlahan membunuh bangsa mereka. Orang-orang Eropa datang hanya untuk membeli budak. Naniska tidak bisa menerima perbuatan Oyo menjual tawanan kepada orang Eropa demi mendapatkan senjata. Amenza berkata, untuk menjaga kemakmuran Dahomey, Naniska mengusulkan perdagangan budak digantikan dengan perdagangan lain, misalnya emas dan juga minyak sawit. Shante, istri Raja Geso, berpendapat kalau Naniska ingin menjadikan Dahomey sebagai bangsa petani. Menurutnya, raja haruslah seorang yang ditakuti, tapi tidak ada yang takut dengan petani. Setelah mendengarkan banyak pertimbangan, akhirnya raja memutuskan akan membayar upeti sekali lagi untuk terakhir kalinya. Mengenai minyak sawit, raja ingin Naniska memperlihatkan berapa banyak produksinya untuk menentukan langkah Dahomey selanjutnya. Show me.
I promise. This will be our last. Setelah itu, para gadis tawanan dan juga gadis yang sengaja diserahkan kepada raja dikumpulkan di halaman istana. Mereka akan diberi pilihan mau bergabung menjadi prajurit raja atau tidak. Namun sebelumnya, Naniska memberikan penjelasan bahwa menjadi prajurit berarti mereka harus berjuang atau mereka mati. Mereka akan berjuang untuk Dahomey, saudari-saudari mereka, dan untuk raja. Dengan begitu, mereka akan dihormati, mendapatkan hadiah atas upaya yang dilakukan, pendapatnya akan didengar dan tinggal di dalam istana. Tak ada suku atau kerajaan lain di Afrika yang memberikan hak istimewa seperti itu. Akan tetapi, seorang Agoji tidak boleh memiliki suami dan anak. Nawi yang begitu mengagumi Agoji tentu saja memilih bertahan di sana menjadi calon prajurit daripada kembali ke orang tuanya. Agoji bernama Izogi lalu mendekati Nawi yang sedang melihat-lihat senjata. Do not touch another warrior's weapon. It is cursed. Izugi memperlihatkan pedangnya. Dia berkata dia menghabiskan waktu luangnya di sungai sampai dia temukan batu asahan yang sempurna untuk senjatanya. Setelah itu, Izugi menyuruh Nawi untuk segera mandi. Nawi pun bergegas ke tempat pemandian. Semua calon prajurit sudah mandi, mengira dia sendirian, tapi ternyata ada Naniska tengah berendam. Ketika Nawi izin pergi, Naniska menahannya dan memperbolehkan berendam bersama. Naniska mengira Nawi adalah salah satu gadis tawanan. Nawi pun memberitahu kalau dia diserahkan oleh ayahnya sebagai hadiah raja. Ayahnya sudah coba menjualnya, tapi dia tidak ingin memiliki suami. Dia ingin menjadi seorang Agoji. Saat itu, Nawi baru berusia 19 tahun. Naniska mengatakan Nawi seperti anak kecil, banyak gadis yang keras kepala yang dibuang ke istana. Tapi biasanya mereka gagal. Nawi lalu berkata, sepanjang hidup dia mendengar tentang kisah Agoji dan katanya Naniska memiliki sihir. Namun setelah dilihat langsung, menurut Nawi, Naniska hanya orang biasa. Sambil tersenyum, Naniska mengatakan, Fighting is not magic. It is skill. Hari berikutnya, latihan pertama mereka pun dimulai. Mereka diberikan tali sebagai senjata pertama. Nawi bergumam kalau itu bukanlah senjata. Naniska yang mendengar gumaman Nawi kemudian memberikan senjatanya dan menyuruh Nawi menebas orang-orang jerami yang ada di dekat sana. A rope is not a weapon. Go. Attack the soldier. Take his head. Untuk mengangkat senjatanya saja, Nawi kesulitan karena sangat berat. Saat mencoba menebas, dia tidak mampu langsung memegal kepala orang-orangan jerami tersebut. Naniska pun langsung menyuruhnya kembali latihan dengan tali. Saat waktunya makan malam, Izugi menghampiri Nawi. Dia mengatakan kalau mereka membutuhkan prajurit yang pintar. Latihan yang dilakukan tidak lebih dari sekedar permainan saat mereka masih kecil. Nawi memberitahu bahwa dia tidak diperbolehkan bermain saat kecil. Izugi pun jadi bercerita, saat usianya 14 tahun, ibunya menjual keperawanannya. Ketika laki-laki pertama datang, dia meminta tolong pada ibunya, namun ibunya tidak datang. Setelah itu, laki-laki kedua datang, lelaki kedua itu tidak suka Izugi menangis. Izugi pun dipukul. Kemudian, saat laki-laki ketiga datang, Izugi membakar laki-laki itu dengan bara api. Keluarga Nawi memang kejam, tapi demikian juga dengan ibu Izugi. Izugi mengingatkan kalau kini Nawi sudah memiliki keluarga baru. Tak lama lagi ujian calon prajurit di hadapan raja akan dilakukan. Bagi yang lulus ujian akan menjadi Agoji, tapi yang tidak lulus akan keluar dari istana dan tidak boleh kembali. Maka dari itu, mereka sudah disiapkan menu latihan keras untuk persiapan menghadapi ujian tersebut. Izugi selalu menyemangati Nawi agar tidak menyerah mengikuti latihan yang keras. Nawi memiliki teman dekat bernama Fumbe. Dia pandai mengikat tali yang jadi satu-satunya keahlian yang lebih unggul dari Nawi. Nawi juga dekat dengan Ode, gadis tawanan yang memutuskan ingin menjadi Agoji. Di antara semua calon prajurit, Nawi dan Ode adalah yang paling menonjol. Di sesi latihan berikutnya, Nawi dan teman-temannya sengaja membuat ledakan di kepala orang-orangan jerami yang digunakan Agoji untuk mencontohkan serangan.
Nawi mengaku itu adalah idenya sendiri, jadi teman-temannya pun bebas hukuman sedangkan Nawi harus menghadap Naniska. Naniska bertanya bagaimana Nawi melakukan itu. Nawi menjawab tidak butuh senjata api untuk memakai mesiu, hanya butuh bunga api. Ternyata kesalahan Nawi tidak hanya itu, Naniska pernah mendapati Nawi merayu prajurit laki-laki. Nawi jadi bertanya mengapa Agoji tidak boleh melakukan itu, padahal prajurit laki-laki boleh memiliki istri dan anak. Naniska menganggap Nawi terlalu sombong, tapi Nawi mengatakan Naniska lah yang sombong. Naniska pun berkata dia menjadi jenderal karena pantas mendapatkannya. Dia pikir seharusnya Nawi dikeluarkan. Hidup mudah tidak menyiapkan dia untuk hidup sebagai Agoji. Nawi kemudian berkata hidupnya tidak mudah. Nawi menangis dan memohon membiarkannya tetap di sana bersama yang lain. Naniska lalu menyuruh Nawi membuang air matanya jika ingin menjadi pejuang. I want to be with the others. I want to fight for my king. To be a warrior, you must kill your tears. Seperti biasa, Izugi selalu ada untuk Nawi. Dia bertanya mengapa Nawi selalu menentang Naniska. Nawi menjawab, Naniska akan mengabaikannya jika tetap diam. Izugi pun berkata, Naniska tidak memiliki waktu untuk memikirkan Nawi, dia memikirkan dunia. Izugi mengira suatu hari Naniska mungkin akan menjadi Pojito atau raja wanita. Sudah lama tidak ada Pojito, namun raja yang sekarang percaya pada tradisi, kepada dewa kembar Mawu dan Lisa, percaya bahwa wanita dan pria setara. Malam itu Naniska mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi bertemu dengan monster di tengah hutan. Amenza berpikir itu sebuah peringatan, dia pun mencoba menafsirkan mimpi itu lewat benda keramat bernama Legba. Hasil tafsiran mengatakan, musuh Naniska sedang berkumpul. Amenza melihat api dan seseorang dari masa lalu yang akan datang. Naniska tidak mempercayai hal seperti itu. Namun Amenza memaksanya pergi ke altar memberikan persembahan pada orang yang sudah mati. Ketika berjalan menuju altar, Naniska tak sengaja melihat Nawi sedang berlatih sendirian. Besoknya, pasukan Oyo datang mengambil upeti. Orang bernama Oba memperkenalkan diri sebagai jenderal baru Oyo. Naniska menahan rasa terkejutnya karena Oba adalah orang dari masa lalunya. Oba berkata pada raja kalau upeti yang disediakan kurang. Raja pun berkata bahwa Dahomey sudah tahu Oyo menyerang desa-desa di wilayah Dahomey. Sebagai tambahan upeti, Oba meminta 40 orang Agoji yang tidak terlalu tua. Jika menolak, Dahomey akan dilarang berdagang di pelabuhan Oidah. Dulu pelabuhan Oidah merupakan milik Dahomey, namun kini Oyo sudah menguasainya. Setelah raja mendiskusikan bersama Migan dan Naniska, Dahomey sepakat hanya akan memberikan 20 orang Agoji. Oba pun menyetujuinya. Naniska mulai memilih Agoji yang akan dikirim ke Oidah. Nawi termasuk yang dipilih. Pelabuhan Oidah selalu ramai karena di sanalah pusat perdagangan. Banyak orang dari Eropa datang ke sana untuk berdagang atau sekedar membeli budak. Naniska datang ke sana bersama 20 Agoji terpilih sebagai upeti tambahan. Tapi ternyata Naniska sudah menyiapkan rencana lain. Dia datang hanya untuk menunjukkan pada Oyo bahwa Dahomey tidak takut pada siapapun. It's your tribute. Great and mighty King Gesu fears no one. Semua Agoji lari ke perahu selagi Naniska bertarung dengan Oba. Namun Nawi yang melihat pasukan Oyo akan keluar dari gerbang segera menutup gerbang tersebut untuk menolong Naniska. Untung saja mereka semua selamat. Tapi Naniska memarahi Nawi yang tidak mengikuti perintahnya untuk lari ke perahu. Nawi mencoba menjelaskan situasinya, tapi tidak ada gunanya. Naniska tetap marah. Kerasnya Naniska pada Agoji sebenarnya dikarenakan dia takut ada yang tertangkap. Agoji yang tertangkap akan dijual sebagai budak. Sesampainya di istana, mendengar kabar Agoji berhasil menggertak Oyo, Shantae berusaha mendekat kepada Naniska. Dia berkata ingin berteman agar bisa bersatu membantu raja semakin berkuasa. Naniska menangkap tujuan terselubung Shantae yang ingin berkuasa sendiri. Dibanding orang lain di istana, raja paling mendengarkan perkataan Naniska, sebab Naniska lah yang membantunya menduduki tahta. Shantae sering merasa iri karena raja bahkan mau menemui Naniska yang datang dalam keadaan kotor setelah perang.
Sesuai perintah raja, Naniska memperlihatkan produksi minyak sawit Dahomey. Dia memberitahu bahwa satu ladang Dahomey saja mampu menghasilkan 1000 tong minyak sawit. Jika mereka bisa panen setiap tahun, persediaan untuk berdagang akan selalu ada. Raja pun jadi percaya pada Naniska bahwa mereka bisa berhenti memperdagangkan budak. But now we have declared war. They will not stop until the whole of Africa is theirs to enslave. Naninska will be the greatest empire in Africa. Yes, Mike. Dengan ditaklukkannya Oyo, maka orang Eropa tidak akan bisa lagi membeli budak dan orang-orang Afrika akan selamat. Di tempat lain, terlihat Oba tengah berdiskusi dengan orang kulit putih bernama Santo. Oba memberitahu bahwa Oyo, suku Mahi dan Igbo telah bersekutu untuk menyerang Dahomey saat bulan purnama nanti. Permusuhan antara Oyo dan Dahomey secara tak langsung menjadi urusan orang kulit putih juga karena merekalah yang paling diuntungkan dalam bisnis perdagangan budak. Setelah mendengar penyerangan Dahomey, Santo kemudian mengajak Malik temannya untuk datang ke Dahomey sebelum nantinya Dahomey hancur. Di tengah perjalanan panjang mereka, Malik menyempatkan diri untuk mandi di sebuah air terjun. Saat itulah dia tak sengaja bertemu dengan Nawi. Nawi yang mengira Malik juga seorang pedagang budak, menyuruhnya kembali ke Ouidah. Malik kemudian memberitahu bahwa dia bukan pedagang budak. Ibunya seorang Dahomey dan ayahnya orang kulit putih. Dia sedang dalam perjalanan ke Dahomey, tempat yang selalu diceritakan ibunya. Singkat cerita, Santo dan Malik akhirnya sampai di istana Dahomey menemui raja. Kebetulan hari itu adalah hari ujian calon prajurit Agoji. Raja pun mengajak mereka berdua menonton ujian tersebut. Malik melambaikan tangan saat melihat Nawi berada di barisan calon prajurit. Akan ada beberapa rintangan yang harus mereka lalui. Bagi yang paling cepat menyelesaikannya akan diberikan hadiah oleh raja. Nawi dan Ode berhasil melewati dengan cepat ranting berduri, namun dia melihat Fumbe kesulitan. Meskipun melihat Ode sudah lanjut berlari, Nawi memilih untuk menolong Fumbe lebih dahulu. Tapi kemudian Nawi berhasil menyusul Ode dan menjadi yang pertama menyelesaikan ujian. Setelah ujian selesai, Izogi bertanya pada Nawi mengapa dia kembali untuk menolong Fumbe, padahal hal itu bisa membuat Nawi kalah. Nawi menjawab Fumbe adalah temannya, dia ingin Fumbe tetap di istana. Naniska kemudian memberitahu Fumbe harus bisa berusaha sendiri untuk bisa bertahan di istana. Dia juga memberitahu Nawi akan semakin banyak memiliki luka nantinya. Naniska menemukan bekas luka di lengan kiri Nawi. Nawi mengatakan kalau ayahnya menyebut itu sebagai tanda setan. Tanda itu sudah ada sejak ayahnya mengadopsinya dari panti asuhan. Mengetahui Nawi yatim piatu, Naniska sempat terkejut karena mengira mungkin saja Nawi adalah putrinya. What is this? It was there when he chose me from the orphanage. Your father, He took me in. you are an orphan? Di tempat lain, Santo bertanya pada raja mengenai apa yang dia dengar dari Shante bahwa Dahomey ingin menghentikan perdagangan budak dan katanya itu sebenarnya keinginan jenderalnya bukan raja sendiri. Raja menjawab istrinya tidak bicara mewakilinya dan semua jenderal tunduk padanya. Raja berkata dia hanya ingin membuat rakyatnya makmur seperti rakyat Santo. Santo kemudian mengatakan bahwa rakyatnya makmur karena perdagangan budak, sama seperti apa yang membuat raja kaya. Jika raja menghentikan perdagangan budak, raja akan menjadi raja miskin. Orang-orang Eropa akan berpindah berbisnis di tempat lain. Raja sepertinya tidak senang dengan sikap Santo. Raja pun berkata, King, maybe, but king of mud. But I am a king. With or without your respect. diam-diam Nawi berbicara dengan Malik lewat pagar jerami istana wanita. Malik mengajaknya bertemu malam nanti untuk berbicara. We may camp outside the walls tonight. No, I just want to talk. Tonight we take our blood oath. After what? Will you come to see me? Malamnya setelah melakukan sumpah darah, Izogi bertanya pada Nawi tentang pria kulit putih yang melambaikan tangan pada Nawi saat ujian. Nawi mengatakan dia hanya tak sengaja bertemu pria itu di hutan.
Isogi bertanya lagi apakah Nawi memiliki perasaan pada pria itu. Nawi menjawab dia tidak tahu apa perasaannya pada pria itu. Isogi kemudian memberitahu bahwa Nawi lebih kuat dari yang Nawi tahu, tapi cinta bisa membuatnya lemah. Nawi bertanya apakah Isogi tidak pernah mencintai. Isogi berkata kelak dia ingin menjadi seperti Naniska, maka dia tidak bisa mencintai ataupun dicintai. Itu adalah kehidupan yang dia pilih. Setelah itu, Nawi diam-diam keluar dari istana untuk bertemu dengan Malik. Setelah banyak mengobrol, Malik memberitahu kalau Oyo dan suku lainnya akan datang menyerang Dahomey. Nawi ingin segera pergi memberitahu Naniska, tapi Malik mencegahnya. Dia ingin lebih lama bersama Nawi karena besok dia harus pergi. Nawi lalu memberikan kenang-kenangan untuk Malik. Sebagai imbalannya, Nawi meminta pisau kecil milik Malik. This is Ogu. He is courage and strength. I have nothing to give to you. Setelah kembali ke istana, Nawi pun memberitahu Naniska tentang apa yang dia dengar dari Malik. Namun, hal itu membuat Nawi ketahuan telah bertemu dengan Malik diam-diam. Naniska menegaskan bahwa Agoji tidak boleh dekat dengan seorang pria. Ketika Naniska semakin keras memarahinya, Nawi bertanya apa yang Naniska mau darinya. Padahal dia sudah membuktikan jadi yang terbaik di ujian. Naniska berkata menjadi yang terbaik tidaklah cukup. Karena marah, Nawi berkata dia tidak akan seperti Naniska yang pernah tertangkap. Saat itulah Naniska membuka masa lalunya. Dia pernah diperkosa berulang kali setiap malam. Saat berhasil kabur, dia sedang mengandung. Dia terus bersembunyi hingga akhirnya melahirkan bayi perempuan. Kemudian Naniska meminta Amenza membawa bayinya pergi. Tapi karena darahnya tidak mau berhenti, Amenza pergi mencarikan obat meninggalkan Naniska bersama bayinya. Naniska pun melakukan sesuatu. Dia membuat luka di belakang lengan kiri bayinya lalu memasukkan potongan gigi hiu. Mendengar cerita itu, Nawi teringat bekas luka miliknya. Naniska memaksa membuka bekas luka Nawi dan menemukan gigi hiu di dalamnya. Ternyata Nawi adalah putri Naniska. Esoknya, Naniska mengamati sudah sedekat apa pasukan Oyo. Dia perkirakan tinggal sehari lagi pasukan Oyo sampai di daratan Dahomey. Meskipun kalah jumlah, Naniska tidak pernah takut. Pasukan yang banyak jumlahnya membuat Oyo sombong dan lambat. Dia mengerahkan pasukan untuk membuat gundukan tanah berisi bubuk mesiu di tempat yang diperkirakan akan menjadi tempat berkemah pasukan Oyo. Gundukan tersebut nantinya akan bekerja layaknya bom saat diledakkan. Sudah 90 tahun Dahomey hidup di balik bayang-bayang Oyo. Kini saatnya Dahomey mendapatkan kekuasaan sepenuhnya. Naniska memimpin pasukannya menyerang perkemahan Oyo. Gundukan yang mereka siapkan setidaknya berhasil membuat jumlah pasukan Oyo sedikit berkurang. Sayangnya, meskipun mereka menang, Isogi, Nawi, Fumbe, dan beberapa Agoji yang lain tertangkap. Saat di atas kereta kuda, Nawi menyuruh Fumbe yang tak terikat pada kereta untuk turun. Agoji yang tertangkap dimasukkan di kandang budak. Seorang Agoji memiliki harga yang lebih tinggi saat dijual. Lengan Isogi patah. Dia pikir harus melakukan apa yang Naniska katakan, bahwa jika tertangkap, daripada mati sebagai budak lebih baik menggorok lehernya sendiri. Nawi mencoba membangkitkan semangat Isogi. Isogi sendiri yang mengajari Nawi untuk berjuang tanpa henti. Isogi kemudian meminta Nawi meluruskan tulangnya yang patah. Di sisi lain, Fumbe berhasil kembali ke istana dan melaporkan semuanya. Setelah kemenangan Dahomey, Raja akhirnya memilih Naniska sebagai Pojito. Untuk merayakan hal itu, semua warga akan diundang masuk ke istana dan diberikan perjamuan besar. Naniska merasa waktunya terlalu cepat. Dia ingin menyelamatkan lebih dulu Nawi dan Agoji yang lain yang tertangkap. Tapi Raja tidak menerima pertentangan. Naniska dilarang meninggalkan istana hingga hari perayaan dan penobatan. Isogi sudah menyusun rencana untuk mereka kabur. Dia tahu besok pagi Agoji akan dikeluarkan lebih dulu untuk dijual.
Setelah terjual, ikatan tangan dan kaki mereka akan dilepas. Saat itulah mereka akan melucuti senjata penjaga lalu kabur. Tak lama kemudian, Malik tiba-tiba datang menghentikan Santo setelah melihat Nawi ada di panggung lelang budak. Nawi dan Izogi pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Izogi seharusnya berhasil melarikan diri, namun dia tertembak ketika ingin menyelamatkan Nawi yang tertangkap. Nawi menangis sejadi-jadinya ketika Izogi mengembuskan nafas terakhirnya. Malik akhirnya membeli Nawi untuk menyelamatkannya. Malam sebelum hari perayaan dan penobatan, Naniska memutuskan pergi untuk menolong Nawi. Amenza mencegahnya pergi, dia khawatir Naniska akan dihukum jika menentang perintah raja. Naniska menjelaskan pada Amenza bahwa dia menyadari kalau monster dalam mimpinya adalah dirinya sendiri. Dia sudah terlalu lama menyembunyikan masa lalunya dan kini saatnya untuk menolong putrinya. Siapa sangka Agoji lain mengikuti Naniska pergi untuk menolong Agoji yang tertangkap tanpa perintah dari Naniska. Di Ouidah, Malik tidak membiarkan Nawi keluar dari kamar karena takut terjadi sesuatu setelah satu orang kulit putih terbunuh saat Nawi dan Izogi mencoba melarikan diri. Malik sudah memesan kapal kargo untuk membawa Nawi pergi, dia ingin melindungi Nawi. Berita perginya Naniska dan beberapa Agoji ke Ouidah terdengar oleh raja. Shante sengaja melarang raja menunda perayaan dan penobatan Pojito dengan alasan raja akan terlihat lemah. Dengan begitu, raja terpaksa harus memilih orang lain sebagai Pojito yang tidak lain adalah Shante. Naniska dan pasukannya akhirnya sampai di Ouidah. Dia mendengar dari Agoji yang terkurung bahwa Izogi terbunuh sedangkan Nawi menghilang. Naniska pun memerintahkan Melihat pasukan Agoji datang, Nawi ingin segera bergabung dan menyuruh Malik secepatnya pergi dari Ouidah. Saat Malik menaiki perahu bersama Santo dan beberapa budaknya, Malik memutuskan ikatan budak tersebut. Para budak yang dilepaskan Malik langsung menenggelamkan Santo. Pertarungan Naniska bukanlah dengan Oba semata, tetapi juga dengan masa lalunya, karena Oba adalah salah satu pria yang pernah memperkosa Naniska. Akhirnya, Oyo berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Sebagian orang-orang kulit putih dihabisi, tapi sebagian kecil yang lain berhasil kabur. Naniska dan pasukannya kembali ke istana sebelum Shante dinobatkan. Sebenarnya, Naniska sudah siap dengan segala konsekuensi, bahkan ketika dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai jenderal. Tapi ternyata, keberanian, kegigihan, dan pengorbanan Naniska membuatnya semakin layak mendapatkan kehormatan sebagai Pojito. You disobey your king. Naniska. Naniska, the woman king. Setelah itu, Nawi meminta maaf kepada Naniska karena di dalam tubuhnya mengalir darah pembunuh yang membuat Naniska menderita. Naniska pun meminta maaf kepada Nawi karena ketidakberaniannya membuatnya meninggalkan Nawi. Namun dia sama sekali tidak menganggap keberadaan Nawi sebagai sesuatu yang menyakitkan. Setelah menerima kesalahan masing-masing, akhirnya hubungan ibu dan anak antara mereka pun kembali terhubung. Seperti itulah kisah tentang pasukan prajurit wanita bernama Agoji yang melindungi kerajaan Dahomey di Afrika Barat. Di bawah kepemimpinan Jenderal Naniska, kerajaan Dahomey berhasil menaklukkan kerajaan Oyo yang memiliki pasukan lebih besar dan bersenjata api. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.